Kita akan melanjutkan pembahasan kita dan hari ini kita akan membahas dari tema yang kita sudah baca bersama dari Injil Matius. Dari Injil Matius pasal yang ke-9 kita akan membaca bersama-sama ayat yang ke-35 sampai pasal yang ke-10 ayat yang ke-15. Kita membaca bersama-sama Matius pasal yang ke-9. Saya mengajak kita membaca ayat-ayat ini secara bergantian dan saya akan memulai membaca dari ayat yang ganjil. Saya memulai dari ayat yang pertama, lalu saudara membaca, saya memulai dari ayat 32 yang genap, saudara membaca ayat yang ke-33 dan kita terus bergantian membaca sampai pasal 10 ayat yang ke-10, ayat yang ke-10. Mari kita membaca, saya memulai ayat yang pasal 9 ayat 32. 35 ya, 35. Saya membaca ayat 35, sudah 36 dan kita terus bergantian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami merindukan firman-Mu menyapa kami kembali sore hari ini. Kami bersyukur sebab kami datang beribadah kepadamu dan Engkau rela memberikan firman-Mu kepada kami. Berkatilah setiap kami. Biarlah setiap kata yang Tuhan berikan pada hari ini mendapatkan tempat di hati kami oleh karena Roh Kudus menyegelnya di dalam hati kami. Sebab Roh Kudus itu sendiri pun sudah Tuhan berikan menjadi materai di dalam hati kami. Maka kami yang sudah menerima Roh Kudus, yang sudah ada di dalam Kristus oleh karena belas kasihan Tuhan, kami menikmati kehidupan yang penuh dengan kelimpahan firman oleh karena cinta kasih dan belas kasihan-Mu. Tuntunlah hamba-Mu yang hina, biarlah dia mampu memberitakan firman-Mu dengan segala topangan dari Roh-Mu yang kudus. Dan pimpin setiap kami, supaya setiap kami menemukan bahagia yang sejati melalui menjalankan firman yang kami dengar pada hari ini. Pimpin kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat yang akan kita fokuskan adalah ayat yang mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara, konteks dari ayat ini adalah Yesus Kristus mengutus 12 murid untuk menjadi pelayan di tengah-tengah Israel. Ada kata-kata spesifik, jangan pergi ke bangsa-bangsa lain. Jangan pergi ke kota-kota orang Samaria. Hanya kepada domba-domba yang terhilang dari orang Israel. Saudara, hal ini sepertinya membatalkan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius sendiri. Karena Yesus menekankan bahwa semua bangsa harus mendengar firman, orang-orang kafir pun harusnya mendengar firman. Ini terletak di dalam kesimpulan dari Injil Matius. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Jadi kalau pada akhirnya semua bangsa dijadikan murid, mengapa di dalam ayat yang
pasal yang ke-9 yang kita baca tadi. Dikatakan jangan pergi ke kota bangsa-bangsa lain, jangan pergi ke kota orang Samaria. Pergilah hanya kepada domba yang terhilang dari orang Israel. Nah, saudara sekalian, kita tidak bisa mengerti ini kecuali kita mengerti kalimat yang penting yang dikatakan baik oleh Yesus di dalam Injil Yohanes maupun oleh Paulus, seorang rasul yang menulis banyak sekali bagian dari Perjanjian Baru. Yesus Kristus mengatakan di dalam Injil Yohanes bahwa semua yang dari umat, yaitu dari Israel, semua yang Tuhan pilih akan dipanggil dan tidak ada seorang yang akan binasa. Lalu Tuhan akan kirimkan yang lain, domba dari kandang yang lain pun akan dikirimkan. Jadi orang Yahudi dulu mendapatkan berkat, dipanggil oleh Tuhan, baru domba-domba dari bangsa lain akan diundang juga. Masih di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus mengatakan di dalam percakapan dengan perempuan Samaria bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi akan datang saatnya, dan sekarang sudah tiba, bahwa Tuhan menghendaki penyembah-penyembah yang benar. Dan penyembah-penyembah benar menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi saudara, keselamatan datang melalui orang Yahudi lebih dulu. Dan ini juga konsep yang Paulus ketahui di dalam surat Roma. To the Jew first. Kepada orang Yahudi terlebih dahulu. Baru kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa kepada orang Yahudi terlebih dahulu? Saudara sekalian, di dalam kitab suci Israel itu menjadi prototipe dari gereja. Gereja menyebar di seluruh dunia dan gereja mendapatkan kegenapan dari apa yang Tuhan janjikan kepada Israel. Jadi janji Tuhan kepada Israel, inilah sejarah belakangnya gereja, dan gereja inilah masa depan dari Israel. Nah, jadi tidak mungkin kita bisa mengerti bagaimana kehidupan gereja harusnya dinikmati kalau kita tidak tahu bagaimana Tuhan membentuk Israel. Nah, di dalam Perjanjian Lama, Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, dan melalui Israel Tuhan berjanji akan memberi berkat bagi bangsa lain. Nah, ini misalnya Tuhan nyatakan kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan jadi berkat bagi bangsa lain. Dan Tuhan secara spesifik memberikan penurunan generasi dari Abraham kepada generasi berikut secara spesifik kepada satu orang, bukan kepada seluruh keturunan Abraham. Dari Abraham kepada Ishak, bukan Ismail. Dari Ishak kepada Yakub, bukan Esau. Dari Yakub kepada seluruh Israel, seluruh 12 suku. Dan dari 12 suku, barulah Tuhan akan mengirimkan Sang Mesias. Jadi Israel bangsa yang penting. Karena inilah bangsa pilihan Tuhan. Supaya Mesias turun dan memerintah bangsa-bangsa melalui tradisi dari Israel. Kenapa Israel penting? Karena Israel adalah bangsa yang akan Tuhan siapkan untuk menjadi pemilik Taurat. Bangsa yang akan menantikan Mesias. Jadi mereka punya Taurat dan mereka menantikan Mesias. Ini membuat Israel jauh lebih penting dari bangsa lain. Bangsa lain tidak punya Taurat. Mereka tidak kenal Tuhan yang sejati. Mereka tidak punya hukum yang asasnya adalah belas kasihan dan keadilan. Tapi Israel punya. Mereka ada Taurat, dan Taurat memberikan tekanan pada belas kasihan dan keadilan Tuhan. Kebenaran, kesetiaan, belas kasihan, dan keadilan. Inilah prinsip dari Taurat. Maka orang Israel mempraktekkan cinta kasih Tuhan, mempraktekkan belas kasihan, mempraktekkan keadilan, mempraktekkan prinsip hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, maka inilah bangsa yang akan jadi contoh. Tuhan menggunakan contoh. Mau datang kepada Tuhan, lihatlah Israel sebagai contoh. Nah, itu sebabnya bangsa Israel harus dibentuk di dalam Taurat dan di dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, kalau begitu bangsa Israel bangsa yang sangat penting. Dari merekalah bangsa-bangsa akan dapat berkat, yaitu kalau Israel menjalankan kehendak Tuhan. Maka Tuhan berikan Taurat, Tuhan bangkitkan imam-imam, supaya lewat pimpinan imam, seluruh Israel belajar mentaati Taurat. Tapi ya saudara sudah tahu ceritanya, mereka gagal, mereka akhirnya dibuang oleh Tuhan. Mereka tidak sanggup menjalankan yang Tuhan tuntut dari mereka. Nah, maka mereka dibuang, dan di dalam kondisi dibuang, ternyata Tuhan justru mau pakai Israel sekali lagi untuk menjadi contoh pengampunan yang Dia mau berikan. Bangsa-bangsa lain tersesat dan bangsa-bangsa lain akan diampuni oleh Tuhan. Tapi bagaimana tahu kalau bangsa-bangsa lain akan diampuni? Yaitu melalui Israel diampuni oleh Tuhan. Tuhan izinkan Israel rusak, memberontak melawan Tuhan. Lalu Tuhan usir mereka dari tanah perjanjian. Tuhan buang mereka ke Babel. Dan baru setelah itu Tuhan mengatakan, aku mau mengampuni engkau. Aku mau memberikan belas kasihanku kepadamu. Aku mau tarik engkau kembali menjadi milikku. Jadi belas kasihan Tuhan mau berikan kepada Israel. Jadi saudara sekalian, pemberontakan Israel tidak membatalkan
rencana Tuhan. Dosa saudara dan saya tidak akan membatalkan rencana Tuhan. Israel berontak, mereka lakukan hal yang jahat, lalu Tuhan buang. Lalu iblis mungkin akan mengatakan, akhirnya saya berhasil. Saya sudah merusak umat Tuhan. Saya sudah rusak bangsa pilihan. Sekarang bangsa pilihan ini dibuang dan Tuhan tidak lagi punya bangsa di tengah dunia. Tapi saudara sekalian, Tuhan tidak mungkin tanpa umatnya. Tuhan tidak pernah tanpa umat. Maka ketika umat sudah dibuang, Tuhan justru mengikat perjanjian kepada mereka di pembuangan. Di saat mereka sudah diusir, Tuhan mengatakan, saya memanggil engkau kembali. Saya mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saya melihat engkau dari jauh dan saya mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Tuhan memperbarui perjanjiannya dengan Israel. Tuhan mengampuni Israel. Tuhan panggil kembali Israel menjadi miliknya. Nah, ini kita lihat cerita besar dari Israel di dalam perjanjian lama. Tapi saudara, ada satu hal yang sangat penting harus kita ketahui. Yaitu pemanggilan Tuhan atas Israel. Dan penawaran pengampunan ini proses yang panjang. Dari waktu Tuhan berbicara lewat nabi-nabi. Seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel misalnya. Yesaya memberitakan, hiburkanlah umatku. Beritakanlah kepada mereka, peperangan mereka sudah berakhir. Nah, ini Tuhan katakan di dalam Yesaya 40. Di dalam Yeremia dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan mereka. Mereka akan disebut umatku dan tidak perlu ada orang mengajar mereka. Kenalah Allah. Karena mereka semua besar atau kecil sudah mengenal Allah. Nah, ini Yeremia. Di dalam Yeskiel 36 dikatakan, aku akan mengganti hati mereka yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang lembut. Nah, inilah janji yang Tuhan berikan di banyak tempat. Dan tadi 3 contoh dari Yesaya, dari Yeremia, dan dari Yeskiel. Maka Tuhan mau panggil Israel dimulai dari pemanggilan dari para nabi dan terus berjalan sampai pada Kristus dan sampai pada rasul-rasul. Jadi semua ini proyek besar Tuhan mau mengampuni Israel. Tuhan tawarkan pengampunan dengan murah hati. Yesaya hidup kira-kira abad yang ke-8 sebelum Masehi. Dia hidup di abad yang ke-8 atau abad yang ke-7 sebelum Masehi. Ini periode yang panjang sekali. Lalu ada Yeremia yang hidup di abad yang ke-5 sebelum Masehi. Yeskiel meskipun abad ke-5 tapi sedikit lebih baru dibandingkan Yeremia. Ini adalah saat-saat yang lama sebelum Mesias datang. Ratusan tahun Tuhan menawarkan pengampunan, Tuhan memanggil mereka, Tuhan merencanakan pemulihan bagi Israel. Dan ratusan tahun ini masih belum cukup. Tuhan kirimkan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dan melalui kehadiran Yesus di bumi, Tuhan kembali memanggil Israel. Nah, jadi ini adalah perjalanan panjang pengampunan yang Tuhan berikan kepada Israel. Saudara, kalau lihat perjalanan panjang ini, saudara makin mengerti Tuhan itu sabar bukan main. Tuhan mulai menawarkan pengampunan dan pengampunannya tidak langsung diterima oleh Israel. Tuhan berikan pengampunan dari nubuat Yesaya, tapi tidak ada yang gubris, akhirnya mereka dibuang di abad yang ke-6. Sudah dibuang, Tuhan panggil Yeremia, memberitakan ada perjanjian baru. Dan mereka sebagian menerima dan akhirnya diselamatkan. Lalu Yeskiel mengatakan, Tuhan akan mengubah hatimu. Dan ternyata ini baru genap secara sempurna di dalam kehadiran Yesus. Jadi Yesus hadir di dunia menggenapi tawaran pengampunan yang Tuhan berikan bagi Israel. Tuhan mau mengampuni Israel. Dan akhirnya kegenapan tawaran pengampunan ini Tuhan berikan lewat kehadiran Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pernyataan pengampunan Tuhan. Tuhan mau ampuni Israel. Dan Yesus Kristus hadir bagi Israel. Menyatakan pengampunan Tuhan di dalam wujud fisik. Sang pengampun sekarang datang menjadi manusia. Sang firman yang menyatakan janji dan belas kasihan Tuhan. Sekarang mengambil rupa seorang hamba. Maka saudara dan saya kalau membaca, melihat kehadiran Yesus di bumi adalah untuk menggenapi panggilan pengampunan yang Tuhan mau berikan kepada Israel. Nah, inilah sebabnya kalau kita lihat bagian-bagian di Injil seperti bagian yang tadi kita baca, kita melihat bahwa apa yang jadi penawaran pengampunan Tuhan dari dalam hati Tuhan yang paling dalam, ini juga ada di dalam hati Yesus. Waktu Tuhan lihat Israel, Tuhan sayang, Tuhan kasihan, dan Tuhan mau panggil mereka kembali. Saudara sekalian, di dalam tradisi biblical counseling, itu ditekankan bahwa seorang berdosa adalah sekaligus pendosa, sinner, tetapi juga sekaligus penderita, sufferer. Seorang yang berdosa, dia pendosa, tapi seorang yang berdosa, dia juga adalah sufferer. Dia menderita karena dosanya. Maka kalau saudara soroti orang berdosa dari dosanya, saudara mungkin marah.
Saudara mengatakan ini orang jahat. Tapi begitu saudara soroti dia, dari sudut pandang dia juga menderita karena dosa, saudara mulai merasa kasihan. Saudara mulai iba kepada orang yang jahat ini. Saya sangat terharu ketika pendeta Stephen Tong bercerita tentang penjahat yang di pinggir Yesus disalib, lalu dia bertobat. Ini salah satu cerita klasik Pak Stephen Tong waktu cerita kepada anak. Cerita tentang ada seorang yang sangat tidak mau dengar firman. Dari kecil tidak mau dengar khotbah. Khotbah diberikan dia malah main kuku. Nah ini istilah Pak Tong ya. Lalu setelah itu dia bertumbuh besar jadi penjahat. Bergaul dengan teman-teman yang jahat. Kemudian dia jadi perampok. Tidak peduli apapun, bunuh orang, merampok. Akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman salib. Waktu dipaku di kayu salib dia maki-maki karena sakit. Tapi dia heran, di antara dia dan temannya ada seorang Yahudi lain yang disalib, yaitu Yesus. Tapi orang ini lain dengan saya, sang penjahat, dan lain dengan teman saya. Orang ini waktu dipaku, dia tidak marah-marah. Waktu salibnya ditinggikan, ditegakkan, dia tidak memaki. Dia malah mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalimat ini membuat terharu sang penjahat yang dipaku itu. Maka dia yang tadinya menghina Yesus bertobat dan mengatakan, Tuhan, ingatlah akan aku ketika engkau nanti kembali di dalam kerajaanmu. Nah saudara, ini penjahat yang diselamatkan itu. Tapi Pak Stephen Tong menceritakan latar belakang, tentu ini gak ada di Alkitab ya, ini adalah karangan pendeta Stephen Tong, tapi sangat mungkin menjadi view yang kita bisa pahami sebagai pengertian teologis yang baik. Dari kecil kita sudah ikuti cerita tentang tokoh ini, kita mulai merasa iba, mulai merasa kasihan. Meskipun orang ini jahat, tapi dia punya konteks hidup yang membuatnya jahat seperti ini. Nah ketika kita melihat orang berdosa, lalu kita mulai pikir apa ya yang menyebabkan dia begini, hal apa yang terjadi pada dia, pembentukan model apa yang dia terima, apa yang membuat dia berdosa seperti ini. Kita tidak membenarkan orang berdosa, lalu mengatakan, oh dia bukan berdosa lah, dia adalah korban keadaan. Tentu kita tidak mau menekankan hal ini, tapi kita juga tidak mau tidak iba kepada orang berdosa yang juga menderita karena dosanya. Nah maka saudara sekalian, ketika Tuhan lihat Israel yang berontak, yang jahat, Tuhan marah kepada mereka. Tapi setelah itu Tuhan mulai tergerak oleh belas kasihan. Gerakan dari belas kasihan Tuhan ini secara sempurna ada dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam pasal yang ke-9 ayat 35 dikatakan Yesus Kristus berkeliling ke kota-kota dan desa-desa. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan dia memberitakan Injil dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bayangkan dia pergi kemanapun beri berkat. Dia memberkati orang dengan perkataannya, dia memberkati orang dengan tanda mujizatnya, dia memberkati orang dengan pengajarannya. Dan semua orang mendapat berkat. Kemudian mereka ingin ikut Yesus. Mereka mau pergi kemana Yesus pergi. Guru, kami mau menjadi muridmu. Dan jumlah murid Yesus terus tambah banyak. Dari puluhan menjadi ratusan. Dari ratusan menjadi ribuan. Begitu banyak orang mengikuti dia. Dan Yesus mulai merasa tergerak oleh belas kasihan. Orang-orang yang ikut adalah orang-orang yang kasihan. Mereka lelah, mereka terlantar. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Nah inilah pandangan yang Yesus berikan waktu melihat umat yang mengikuti dia. Inilah pandangan yang Tuhan juga miliki waktu lihat Israel. Jadi Allah di perjanjian lama lihat Israel dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus Kristus melihat murid-muridnya dan hatinya mulai tergerak oleh belas kasihan. Saudara, banyak orang hatinya keras, tidak mau tergerak oleh belas kasihan. Hanya tahu dirinya sendiri harus nyaman. Hanya tahu pokoknya saya baik, pokoknya saya aman, pokoknya saya nyaman. Saya tidak peduli berapa banyak orang akan dirugikan. Nah inilah sifat orang berdosa yang jahat. Hanya tahu diriku baik, diriku aman. Tapi Yesus Kristus melihat orang lain dan dia mulai tergerak oleh belas kasihan. Jangan halangi hatimu untuk berbelas kasihan. Kalau saudara gampang kasihan sama orang, lalu ada orang mengatakan, aduh orang kayak kamu ya, gampang kasihan sama orang lain, nanti ditipu, nanti dimanfaatkan, nanti kamu rugi. Tapi Tuhan sudah memberikan janji, orang yang beri belas kasihan, dia sendiri akan mendapat belas kasihan. Blessed art thou, diberkatilah kamu jika engkau menjadi merciful, karena engkau akan menerima mercy. Siapa yang penuh dengan belas kasihan, berbahagialah kamu. Kenapa bahagia? Karena kamu akan menerima belas kasihan. Tuhan tidak akan lupa janjinya. Maka saudara sekalian, Yesus melihat orang banyak, dia langsung tergerak hatinya oleh belas kasihan.
Dan saudara jangan lihat orang banyak ini sebagai kumpulan orang suci yang baik ya. Ini adalah kumpulan orang dari kota dan kampung yang tidak punya rumah, yang tidak terdidik, yang tidak tahu mau pergi kemana. Orang-orang inilah yang ikut Yesus. Orang kalau stabil, rumahnya bagus, pekerjaan bagus, mereka tidak akan ikut Yesus. Mereka rasa rugi ikut Yesus karena hartanya banyak. Maka yang ikut Yesus adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Mereka tidak punya keinginan untuk mempunyai harta. Mereka tidak punya kemungkinan untuk mengumpulkan harta. Maka yang ikut Yesus itu banyak orang yang tidak punya apa-apa. Mereka orang miskin, mereka orang yang tidak terdidik, mereka bukan orang yang terpelajar. Maka sambil ikut Yesus, sambil membentuk crowd, kumpulan orang yang kasar, yang kata-katanya kurang terdidik, yang sifatnya kurang terpelajar. Dan saudara percayalah, saudara tidak ingin mempunyai jemaat yang model begini. Saudara kalau bikin gereja lalu yang datang itu adalah pengikut Yesus yang banyak ini, saudara akan stres sendiri. Orang-orang tidak terlalu bisa dididik, orang-orang yang mungkin tidak mau dengar firman, orang-orang yang kalau bicara kasar, orang-orang yang tidak punya manner, orang-orang yang tidak mengerti apa itu kesopanan. Semua berkumpul dan ikut Yesus. Karena mereka yang terdidik, mereka yang sopan, mereka yang baik, mereka punya rumah, mereka punya komunitas, mereka punya level sosial yang membuat mereka tidak mau ikut Yesus. Tapi mereka yang rendah, mereka yang miskin, mereka yang tidak punya apa-apa, mereka mengatakan ya lebih baik ikut Yesus. Saya nggak punya apa-apa di sini. Jadi saudara bayangkan ya, orang oportunis yang banyak ini mau ikut Yesus. Dan Yesus mengatakan, saya tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Waduh, ini kalimat yang indah sekali. Saudara kalau ikut Yesus pada waktu itu, jadi rasul, jadi orang utama. Mungkin waktu lihat orang banyak yang ikut Yesus, saudara kan geleng-geleng kepala, langsung mengadu kepada Yesus Kristus. Oh Tuhan, oh Guru, orang banyak yang ikut kita, ini kok tabiatnya kacau semua ya. Kalau bagi roti rebutan mereka, disuruh doa malah ngobrol, dengar khotbah malah main-main, saya stres sama mereka. Pimpin KTB mereka malah berantem, sudah saya pimpin baik-baik malah minta ganti pemimpin KTB. Ini kelompok jahat, kelompok males, kelompok yang tidak bertanggung jawab, lebih baik dibubarkan. Nah saudara kita mengatakan Tuhan kirimkanlah banyak jemaat untuk GRI Karawaci. Biar GRI Karawaci tambah banyak orang. Tadi juga saudari Christine mendoakan itu ya. Supaya GRI Karawaci tambah banyak orang. Tapi kalau yang tambah itu tabiatnya mirip murid Yesus. Mungkin pengurus akan usir kembali. Sudahlah rugi gereja kita ada orang kayak lu. Udah pindah agama sekalian, biar agama lain yang rugi. Nah jadi bukan orang baik yang ikut Yesus, bukan orang saleh. Wah bayangkan kalau pengikut Yesus itu orang-orang baik. Seperti misalnya contoh pengurus GRI Karawaci. Nah saya gak tahu ya pengurus GRI Karawaci baik atau enggak. Pokoknya orang yang saleh, rajin, disuruh doa-doa, disuruh PA-PA, disuruh datang kebaktian gak pernah terlambat. Oh ya pasti bukan Karawaci lah ya. Disuruh apapun mau taat, waduh ini murid yang bagus sekali. Siapa sih yang gak mau punya murid sebagus ini? Saudara ada satu kampus yang terkenal sebagai top di Indonesia. Lalu ada mahasiswa yang di GRII yang ikut kampus yang terkenal ini. Kemudian ketika saya tanya bagaimana belajar mengajar di kampus ini, dia mengatakan parah Pak. Loh kok parah? Ini one of the best. Aduh one of the best apanya? Banyak dosennya males. Ada dosen-dosen gak pernah masuk kelas langsung serahkan ke asisten. Cuma masuk kelas di pertemuan pertama, kasih pengantar setelah itu pulang gak jelas. Setelah itu asisten terus yang ngajar. Asisten yang ngajar juga masih grogian karena masih baru. Sambil ngajar sambil gemetar, ditanya gak bisa jawab. Wah ini kelas gak ada gunanya sama sekali. Wah saya heran. Oh jadi kampusmu ternyata kurang bagus ya. Kurang bagus dosen-dosennya. Gak niat ngajar kebanyakan. Adakah dosen yang bagus? Ada yang lumayan tapi kerjanya ngerokok terus di kelas. Sambil ngajar sambil ngerokok. Sambil ngerokok sambil ngajar. Kami gak dapat terlalu banyak hal dari dia juga. Jadi kami merasa kelas itu buang waktu. Kemudian saya tanya, nilaimu berapa? Wah dari orang-orang yang masuk GRI nilainya lumayan-lumayan loh. Ada yang IPK-nya 3,8, ada yang 3,9, ada yang 4. Saya gak ngerti, gak pernah dapat non A, selalu A. Bagaimana nilaimu? Bagus sih. Loh kenapa bisa bagus? Ya belajar sendiri. Loh belajar sendiri? Jadi gak masuk kelas pun bisa? Bisa. Ya saya dengar aja gurunya kasih bahan apa, saya cari bukunya lalu saya belajar sendiri. Dapat, waktu ujian bisa. Jadi guru ngajar kamu gak dengar, ya ngajarnya ngawur, kadang gak ngajar, kadang gak cuma serahkan ke asisten pun gak ngerti, kami tanya dia malah kaget. Kita kalau lebih pintar dari dosen ini gimana ya? Akhirnya mereka belajar sendiri, mereka tulis ujian dan ternyata dapat A. Nah ini kampus pintar ya. Kenapa muridnya bisa begini? Karena mereka cari yang terbaik di seluruh Indonesia. Murid-murid yang lulus SMA dengan otak paling pintar, yang paling bisa belajar, itu direkrut mereka. Jadi mereka dapat murid terpintar, dosen gak ngajar pun gak apa-apa, mereka bisa belajar sendiri.
Nah ini triknya kampus-kampus penting ya. Mereka punya bargaining position. Kamu mau masuk sini, nilaimu berapa? Jangan GR ya, kamu nggak tentu layak. Lalu kita mendaftar, aku layak, lo lihat nilaiku bagus banget. Oh iya nilaimu bagus ya, ya boleh masuk deh, boleh masuk. Akhirnya semua yang pinter-pinter masuk dan mereka nggak perlu diajar bisa belajar. Sedangkan yang bodoh-bodoh nggak bisa masuk sini. Yang bodoh-bodoh masuknya kampus yang namanya kampus UNSL, University Not So Lucky. Gitu ya. Universitas yang kurang baik. Di dalamnya penuh orang-orang yang tidak bisa dapat nilai bagus, yang bodoh, yang malas. Nah dosen paling pinter pun gak tentu berhasil di sini. Nah jadi ini kayak lingkaran setan ya. Kampus-kampus rendah dapat mahasiswa bodoh. Mau cari guru paling pinter pun mahasiswa bodoh tetap bodoh. Kampus-kampus rendah. Kalau ada yang kuliah di kampus rendah mohon maaf saya ini tidak sengaja menyindir saudara. Kampus-kampus rendah terima mahasiswa males. Dosen paling pinter pun yang bisa motivational speaking. Gak tentu bisa memotivasi orang-orang malas yang super malas ini. Orang-orang yang suka berantem masuk ke kampus ini. Nah, ini saya nggak nyindir kampus manapun. Saudara kalau dulu kampusnya suka berantem ya, ini hanya kebetulan belaka. Nah saudara sekalian, kalau orang-orang bodoh, nakal, suka berkelahi, males masuk ke satu kampus. Wah yang ngajar Einstein pun nggak akan berhasil lah. Nah ini pinternya ya, kampus yang bagus, rekrut yang paling bagus. Akhirnya yang masuk bagus, yang keluar bagus. Yang masuk berlian, yang keluar ya berlian. Sedangkan kampus jelek, garbage in, garbage out gitu. Itu fakta yang terjadi. Nah tapi Yesus Kristus waktu dapat murid, dia nggak seleksi murid yang bagus. Dia dapat yang jelek-jelek. Dia dapat yang nggak punya apa-apa lagi. Kenapa kamu ikut Yesus? Nggak ada kerjaan, nggak ada kerjaan, pengangguran dong. Ya nama lainnya pengangguran, tapi nama lainnya lagi adalah pencari hobi. Jadi kerjaan saya cari hobi. Udah bilang aja kamu pengangguran. Jadi pengangguran ikut Yesus yang baru dipecat dari pekerjaan, baru cari pekerjaan lain. Gak lama kerja dipecat lagi. Pokoknya hobinya dipecat. Ditanya kamu kerja di mana? Sekarang saya kerja di perusahaan ini. Oh oke. Lalu ketika ketemu, gimana perusahaan ini? Oh sudah berhenti. Kenapa berhenti? Dipecat. Sekarang saya cari pekerjaan lain. Sudah dapat? Sudah. Saya sudah 3 kali ganti pekerjaan. Kenapa bisa 3 kali? Dipecat terus. Kenapa dipecat? Karena saya selalu melawan bos. Bos ngomong apa saya lawan. Bos bilang pergi saya malah datang. Bos bilang ke kiri saya ke kanan. Bos bilang jual saya beli. Bos bilang beli saya jual. Ya pantesan lu dipecat. Nah orang kayak gini ikut Yesus. Waduh apa Yesus gak stres ya. Lihat murid-murid bandel-bandel nakal-nakal malas-malas. Semua kumpul. Dan murid-murid Yesus sudah geleng-geleng kepala. Kok dapat yang kayak gini? Tuhan lain kali mesti lebih ketat loh seleksi masuknya. Kayaknya ujian seleksinya mesti lebih tinggi. Kayaknya standar nilai harus tinggi. Kayaknya mesti ambil TOEFL untuk orang non-Inggris. Kita mesti pakai standar tinggi supaya masuk yang berkualitas. Jangan jelek-jelek begini. Tapi Tuhan Yesus lihat mereka. Dan Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Kenapa Tuhan tergerak oleh belas kasihan? Karena Tuhan Yesus menggenapi belas kasihan Tuhan di perjanjian lama. Tuhan menyatakan lewat Yesaya, lewat Yeremia, lewat Yeskiel. Tuhan akan perbaiki Israel. Dan Tuhan kirim Yesus. Dan Yesus yang akan perbaiki Israel. Bagaimana Israel diperbaiki? Dengan belas kasihan dari Tuhan. Nah Tuhan memberikan perspektif dari Allah yang tidak dimiliki oleh manusia di bumi. Sudut pandang waktu lihat orang lain. Siapakah orang lain? Ada orang lihat orang lain itu sebagai gangguan. Ada orang lihat orang lain itu sebagai problem maker. Ada orang lihat orang lain itu sebagai saingan. Akhirnya kita berkomunitas terus dengan curiga. Terus dengan merasa insecure. Terus dengan merasa terancam. Saudara ketika ada seorang hamba Tuhan ditempatkan di satu tempat. Ini di salah satu gereja di Tiongkok ketika komunis belum masuk dan menjadikan kekristenan dianiaya. Sebelum komunis masuk, ada sebuah gereja di Tiongkok yang dipimpin oleh seorang hamba Tuhan. Ini saya dengar dari rekan saya berkhotbah, dia pakai ilustrasi ini. Hamba Tuhan ini namanya adalah pendeta iri. Nah, udah gak tahu namanya siapa, pokoknya dijuluki pendeta iri. Kenapa dijuluki pendeta iri? Karena kerjaannya iri terus. Apa-apa iri. Begitu ada mahasiswa baru lulus STT, mau mendaftar jadi hamba Tuhan, dia lihat dulu, nilaimu berapa? Nilai saya 98. Wah bagus ya, kamu pintar ya? Pintar. Kamu bisa khotbah? Bagus. Kamu bisa selidiki Alkitab? Bisa. Kamu bisa bahasa Ibrani? Gampang. Kamu bisa bahasa Yunani? Gampang. Maaf gak ada lowongan. Loh, saya bisa semua kok. Bapak kenapa bilang gak ada lowongan? Bapak bilang gereja Bapak perlu hamba Tuhan. Oh iya memang. Loh saya sudah masukkan lamaran. Saya sebenarnya overqualified. Tapi pendeta akan mengatakan maaf gak ada lowongan buat kamu. Gak usah datang sini. Lalu datang satu pendeta.
Mau lamar dong jadi pendeta? Oke. Mau lamar jadi hamba Tuhan? Oke, lihat nilaimu. Nilainya 55. Oh, jangan 65. 55 gak lulus kali ya. 65 lah, saya gak tahu nilai kelulusan minimum berapa waktu itu. Nilai 65. Keahlian nyapu. Khotbah bagaimana? Khotbah diragukan. Waduh, kamu kalau eksegesis PL dapat berapa? Waktu itu dapat D, ulang 3 kali, akhirnya dosen bilang, sudahlah kasih C aja, kasihan. Waduh, bagaimana dengan eksegesis PB? Eksegesis PB ulang 4 kali, dosen bilang kasihan, kasih C aja. Lalu nilaimu kebanyakan C, ya itu karena dosen udah kasihan dan bosan lihat saya. Tugas akhir dapat nilai berapa? Tugas akhir akhirnya nggak ada, saya disuruh bikin laporan baca 8. Kenapa? Karena tugas akhir nggak bisa saya mengerti. Jadi kamu hamba Tuhan bodoh ya? Iya, diterima. Loh kok diterima? Supaya pendeta iri ini nggak dapat saingan. Waktu jemaat lihat hamba Tuhan baru, kok bodoh banget ya, khotbah aja gini. Ini kok kacau, wah pendeta seniorku lebih hebat. Jadi dia lebih hebat. Kalau dia terima mahasiswa atau lulusan yang pintar, dia kelihatan bodoh. Nanti mahasiswa lebih muda, khotbahnya lebih bagus, dia mulai terancam. Nanti yang lebih muda, lebih pintar, dia mulai terancam. Nah ini namanya pendeta iri. Gak usah pakai an tapi ya, itu irian. Nah dia begitu gampang iri karena jiwanya kerdil. Dia tidak mau yang bagus datang, dia usir semua. Supaya dirinya bisa menjadi yang paling pintar. Ini egois bukan main. Sangat-sangat jahat. Hanya pentingkan diri. Tidak peduli yang lain. Maka pendeta iri ini lihat orang, dia usir yang menjadi ancaman, dia usir yang menjadi saingan. Jiwanya begitu kerdil. Saudara, banyak orang seperti ini. Lihat orang lain, lihat saingan. Lihat orang lain, lihat bagaimana saya terancam karena kehadiran orang. Ini sifat yang begitu menghancurkan komunitas. Ada lagi yang lihat orang lihat sebagai gangguan. Pokoknya kalau ada orang saya rasa terganggu. Ada seorang hamba Tuhan diundang oleh sebuah gereja dan hamba Tuhan ini mengiyakan, menjawab dengan positif. Oke, saya akan terima undanganmu. Tapi saya minta jangan ada orang ajak ngobrol saya. Waduh, ini pendeta nggak mau diajak ngobrol. Kenapa? Karena bagi saya orang lain mengganggu. Nah jadi dia sudah menekankan, saya mau khotbah setelah itu turun saya harus dijaga. Jadi mesti ada bodyguard yang jaga dia supaya jemaat nggak mendekat. Wah ini pendeta hebat sekali punya bodyguard. Kalau saya nggak ada bodyguardnya, kalaupun ada nggak kuat bayarnya. Jadi saudara sekalian, pendeta ini mengatakan, saya nggak mau orang lain, mereka mengganggu. Saudara, kita lihat orang lain sebagai ancaman. Kita lihat orang lain sebagai gangguan. Kita lihat orang lain dan kita ingin diri kita menjadi yang mendapat faedah dari kehadiran orang lain. Kita tidak mengerti bagaimana memberi diri bagi orang lain. Kita tidak tahu bagaimana hidup di dalam sebuah komunitas. Maka ketidaktahuan ini membuat kita sulit untuk membentuk komunitas yang Tuhan inginkan. Tapi Tuhan itu lain. Waktu dia lihat orang lain, dia lihat dari sudut pandang belas kasihan. Dia begitu gampang tergerak oleh belas kasihan. Dan orang yang tergerak oleh belas kasihan akan menjadi orang yang menyatakan perubahan. Kalau dia melakukan apa yang jadi visi yang ditanam Tuhan dalam hatinya. Setiap orang yang gampang kasihan orang lain, lalu mulai berpikir untuk bertindak, dia akan jadi orang yang dipakai Tuhan untuk memperbaiki aspek sosial secara signifikan. Kalau orang muda dari kecil lihat, kenapa ya di kotaku kok banyak pengemis? Kenapa banyak orang miskin? Kenapa banyak orang tidak ada uang? Lalu mulai pikir gimana ya supaya bisa bikin orang miskin bisa dapat uang? Kalau saya beri orang miskin uang, satu hari dikasih 50.000. Ini tidak mungkin bertahan 1 minggu. Setelah itu minggu depan saya harus kasih lagi 10.000. Minggu depan lagi 50.000. Minggu depan lagi kasih 50.000 lagi. Minggu depan kasih 50.000 lagi. Saya nggak akan sanggup. Uangku akan habis dan satu orang miskin belum bisa ditolong. Kalau gitu gimana tolong orang miskin? Nah seorang bernama John Calvin, dia melayani di Geneva. Dan waktu itu Geneva kedatangan banyak pengungsi dari Prancis. Ribuan pengungsi memenuhi kota itu. Sehingga jumlah pengungsi lebih banyak secara proporsi ketimbang penduduk lokal. Nah pengungsi yang banyak ini membuat Geneva jadi miskin. Tadinya kota ini kota yang kaya, tapi karena banyak pengangguran, banyak orang-orang yang datang dari daerah lain yang tidak membawa kebaikan. Akhirnya kota ini jadi miskin. Lalu Calvin tergerak untuk menolong orang-orang yang miskin. Gimana cara tolong orang miskin? Calvin mengatakan pemerintah kota harus memberikan dorongan untuk bisnis bisa berkembang. Nah ini pikiran Calvin yang sangat penting di dalam hal ekonomi. Pemerintah lokal harus memberikan tempat bagi usaha. Supaya bisnis bisa berputar dan setelah itu keuntungan Geneva akan jadi besar. Pendapatan Geneva jadi banyak dan orang bisa kerja dan mendapatkan penghasilan yang layak. Nah ini yang dipikirkan Calvin. Mau tolong orang miskin, bekerjalah kembangkan ekonomi kotamu. Mau tolong orang miskin, bekerjalah kembangkan ekonomi negaramu.
Karena kalau negaramu ekonomi tidak kuat, bagaimana orang miskin bisa ditolong? Saudara, di negara-negara yang maju, orang kerja cuci piring itu dapat pendapatan yang cukup, bisa nabung, bisa beli mobil. Tetapi di Indonesia, kerja cuci piring mana mungkin beli mobil? Mobil-mobilan pun gak kebeli. Kerja di mana? Di restoran. Kerja apa? Cuci piring. Udah punya mobil, lagi ngincar beli mobil mainan, lagi nabung. Waduh, kasihan sekali. Tapi kalau ekonomi bagus, maka orang yang kerja rendah pun bisa mendapatkan penghidupan yang cukup. Nah, jadi orang yang tergerak oleh belas kasihan akan mulai pikir, kenapa di kotaku banyak pengemis? Bagaimana caranya pengemis bisa ditolong? Dia mulai pikir, dia mulai renungkan, apa perlu ya kita kembangkan sistem ekonomi yang lebih baik. Jadi dorongan belas kasihan itu penting. Tapi dorongan iri hati, dorongan mau egois, melindungi diri dari ancaman orang lain, ini akan membuat kebudayaan hancur. Nah, maka saudara sekalian, Yesus mengatakan, aku kasihan lihat Israel. Yesus menjadi contoh bagaimana Allah Bapa punya belas kasihan waktu lihat Israel, dan sekarang Yesus menggenapi belas kasihan Allah Bapa waktu melihat Israel. Mereka itu seperti domba tak bergembala. Mereka nggak tahu hidup harus bagaimana. Mereka nggak mengerti mesti lakukan apa. Mereka tidak tahu apa itu ibadah. Mereka tidak mengerti apa itu kerohanian. Saya kasihan lihat mereka. Lalu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian ini tuaian apa ya? Tuaian yang dimaksud adalah sudah ada begitu banyak orang yang bisa kamu tolong karena kondisi mereka. Kondisi apakah ini? Kondisi sakit fisik, kondisi ketidakmampuan finansial, kondisi kecemaran dosa, dan kondisi diusir dan menjadi orang asing. Ini ada banyak. Nah, ini ladang pelayanan yang kita nggak lihat. Biasanya kita melihat ladang pelayanan hanya sebagai orang-orang yang mau dengar Injil. Tapi kita tidak lihat ladang pelayanan di dalam bentuk orang-orang yang di dalam hierarki sosial begitu menderita karena ketidakadilan yang terjadi. Saudara, pernah nggak kita merasa tuaian begitu banyak waktu lihat pengemis begitu banyak di pinggir jalan? Pernahkah kita pikir, oh tuaian begitu banyak ketika melihat begitu banyak orang mempunyai kehidupan di bawah garis kemiskinan? Tidakkah ini menggerakkan hatimu? Kalau saudara pergi ke rumah sakit umum, lalu lihat di bangsal atau tempat pasien yang banyak dijajar, saudara langsung tergerak oleh belas kasihan. Di GRI Malang ketika saya melayani di sana sebagai gembala sidang, saya pernah dorong anak-anak muda untuk penginjilan di RSU. Dan kami melihat ada saat di mana ada begitu banyak orang dibaringkan di tempat, di bangsal, di tempat-tempat tidur yang banyak. Lalu tempat itu penuh sesak karena keluarga yang tunggu juga tunggu di situ. Mereka duduk-duduk, mereka makan di situ, mereka tidur di situ. Tempatnya begitu penuh sesak. Waktu lihat ini saya sangat tergerak oleh belas kasihan. Begitu banyak orang sakit, begitu banyak keluarga yang sedang berharap keluarganya yang sakit bisa segera sembuh. Mereka pasti perlu berita Injil. Mereka pasti perlu pertolongan. Nah, ini gerakan karena belas kasihan. Dan tiap kali kita memberitakan Injil, kita nggak pernah ditolak di situ. Banyak orang PI ke rumah sakit sering ditolak karena perginya ke tempat orang-orang yang VIP sih. Orang VIP itu sangat sombong. Bukan VIP harusnya, adalah VSP. Very sombong people gitu ya. Sombong. Mau dikunjungi? Enggak. Kenapa enggak mau dikunjungi? Mau tenang di sini. Bisa didoakan? Enggak usah. Kenapa? Hidup ya hidup, mati ya mati di tangan Tuhan. Enggak usah doa-doaan. Nah, ini kalau yang VIP. Saya enggak bilang semua yang di VIP gitu ya. Cuma mungkin begitu. Kemungkinan besar. Hampir pasti. Nah, maka waktu saya pergi ke tempat seperti ini, semua orang sangat senang kalau didoakan. Kami bilang, kami mau doakan, boleh tidak ibu? Ibunya bilang boleh, keluarganya bilang boleh. Silahkan tolong doakan. Mohon doanya, mohon jangan lewat, mohon doakan. Wah, saya bilang kami ini orang Kristen, kami tim penginjilan Kristen. Kami akan berdoa dalam nama Yesus. Apakah tidak apa-apa? Mereka bilang, oh enggak apa-apa. Dalam nama siapa aja, yang penting doakan kami. Lalu kita bilang, tapi kami nggak boleh pakai nama Yesus kalau kami nggak jelaskan dulu. Bolehkah kami jelaskan siapa Yesus Kristus? Mereka bilang, iya yang penting nanti doa, jangan lupa doa, jelaskan aja. Akhirnya bisa PI. Dan mereka kebanyakan nggak ketemu orang Kristen, semua orang agama lain. Nah, jadi mereka perlu didoakan. Setelah kita doakan, kita mau doakan yang lain. Kelewat satu, yang satu bisa protes. Pak, kok dilewat? Sorry, mau didoakan juga mau. Akhirnya kita seluruh tim sibuk doakan orang yang sudah sangat desperate, ingin dapat bantuan doa. Nah, hati tergerak oleh belas kasihan karena lihat orang banyak yang perlu. Kita lihat orang hidupnya kacau, mulai tergerak oleh belas kasihan.
Kita lihat orang hidupnya sangat-sangat miskin, hati kita mulai tergerak oleh belas kasihan. Kita lihat orang berdosa yang jahat, hati kita tergerak oleh belas kasihan, sekaligus sense keadilan menghukum dia kalau dia gak bertobat. Kita melihat orang-orang dan kita mulai lihat banyak sekali orang yang perlu Tuhan. Di mana-mana orang perlu Tuhan. Tuhan kasihani kami yang hidup di dunia, hidup di dalam ketiadaan iman, hidup di dalam kemiskinan, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam konflik, hidup di dalam ancaman kematian, hidup di dalam segala derita dan beban yang menghimpit. Tuhan, saya tergerak oleh belas kasihan. Nah, setelah tergerak oleh belas kasihan, maka kita sadar, wah, yang perlu belas kasihan kok banyak ya. Yang perlu Injil kok banyak ya. Yang perlu ditolong kok banyak ya. Saudara mulai sadar, ini tuayan begitu banyak, tapi yang mau nolong kok dikit. Yang bisa tolong tidak banyak. Bagaimana kalau begini? Yesus mengatakan, kalau kamu mulai sadar ada beban, doalah. Sudah lihat ya yang perlu banyak? Sudah Tuhan. Sudah lihat begitu banyak orang gak bisa makan? Sudah lihat. Sudah lihat berapa banyak orang jadi korban ketidakadilan? Sudah lihat. Sudah lihat berapa banyak orang perlu Injil? Sudah lihat. Sekarang setelah lihat, doa. Doa apa? Minta orang-orang yang mengerjakan. Minta para penuai. Supaya tuayan yang banyak ini bisa dituai. Jadi tuayan tidak sama dengan target PI. Meskipun target PI termasuk di dalam pengertian tuayan ini. Tapi tuayan adalah keadaan orang yang membuat hati kita kasihan lihatnya. Saya kasihan melihat kamu, saya ingin belas kasihan Tuhan juga diberikan kepada kamu. Dan kamu mendapatkan kelegaan oleh karena Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan tuayan yang banyak. Sudah lihat begini, doa. Sudah doa apa yang terjadi? Setelah doa amin, langsung ditunjuk sama Tuhan. Jadi saudara yang doa biasanya ditunjuk. Berbahagialah Anda yang berdoa. Oh Tuhan, kenapa hamba Tuhan di GRI Karawaci tidak banyak? Sudah ada malah pindah, nikah dan pindah ya. Atau pindah dan nikah. Sudah ada kok dicuri. Saya di Bandung itu ada seorang vikaris yang pacaran dengan seorang vikaris yang ditempatkan di Samarinda. Lalu mereka memutuskan menikah. Dan yang di Samarinda karena perempuan ikut yang laki-laki di Bandung. Setelah itu semua orang Samarinda marahnya ke saya. Dulu kan saya gembala sidang Bandung sebelum pindah ke Karawaci. Bapak ini mencurinya kok nggak tanggung-tanggung. Gereja lain mencuri jemaat, Bapak malah mencuri gembala. Gitu. Bapak mencuri hamba Tuhan. Loh bukan saya. Kan vikaris yang melayani di Bandung yang nikah dengan dia. Kok saya yang disalahkan? Kenapa Bapak tidak cegah pernikahannya? Waduh gawat. Cegah pernikahannya. Jadi hamba Tuhan ini dipindahkan. Lalu saudara mulai merasa, aduh hamba Tuhan kok kurang ya. Yang berkhotbah kok kurang. Dari pagi sampai sore. Yang khotbah Jimmy Pardede terus. Kurang sekali hamba Tuhan. Tuhan tolong kirim hamba Tuhan. Setelah itu Tuhan mengatakan, baik. Saya akan panggil murid-murid untuk jadi hamba Tuhan. You first. Loh kok aku dulu? Kamu doakan? Iya. Berarti kamu ada beban? Iya. Kalau ada beban, mari jalankan. Jadi hati-hati ya. Jangan doa kalau enggak saudara nanti disuruh. Oh ini nasihat ngawur ya. Mari doa dan siap dipanggil. Mari doa dan siap mengatakan, iya Tuhan. Kalau Tuhan mau pakai saya, silakan. Dengan penuh hormat, penuh sukacita, penuh kerelaan, aku akan menjadi hambamu. Nah jadi saudara sekalian, murid-murid yang dipanggil. Dan dikatakan di sini, Yesus memanggil ke-12 muridnya. Untuk memberi kuasa kepada mereka, untuk mengusir roh-roh jahat. Dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Saudara perhatikan, ini adalah 12 murid. 12 itu lambang apa? Lambang jumlah suku Israel. 12 murid sama dengan 12 suku Israel. Berarti murid ini berfungsi sebagai kepala dari suku-suku Israel. Murid-murid ini mewakili suku-suku Israel. Kalau begitu murid menerima belas kasihan Tuhan dan sebagai kepala mereka melanjutkan belas kasihan ini kepada yang lain. Nah ini yang harus kita lihat. Murid-murid adalah bagian dari Israel. Murid-murid bukan hanya utusan Tuhan saja, tapi mereka pun adalah perwakilan Israel. Mereka jadi seperti imam yang mewakili Israel datang kepada Yesus Kristus. Dan mereka seperti imam yang mewakili Yesus Kristus berkhotbah dan mengajar kepada Israel. Nah jadi Israel seluruh umatnya, seluruh 12 sukunya diwakilkan oleh 12 murid Yesus. Maka alasan Yesus pilih 12 murid adalah supaya paralel dengan 12 suku Israel. Di sini ada 12 suku yang diwakilkan oleh 12 murid. Nah saudara, di dalam kitab Imamat dikatakan ketika imam sudah dilantik, lalu dia mengenakan baju imam. Salah satu hal yang unik dari baju imam adalah adanya permata yang ditaruh di dada mereka. Permata ini akan ditulis 12 nama suku Israel. Saudara sekalian, para murid ini seperti permata yang
permukaannya ditulis nama ke-12 suku Israel. 12 murid mewakili 12 suku. 12 murid melayani dengan cara apa? Dengan cara dia menerima dulu berkat dari Tuhan, baru dia lanjutkan kepada yang lain. Nah, inilah indahnya menjadi hamba Tuhan. Karena sebelum dia membagikan berkatnya, dia terlebih dahulu menikmati berkat itu. Demikian yang akan dialami oleh para murid. Sebelum mereka meyakinkan seluruh Israel untuk kembali kepada Tuhan, mereka sudah lebih dahulu mendapatkan berkat dari Tuhan yang mereka bisa nikmati di dalam kehidupan mereka. Nah, jadi 12 murid mewakili 12 suku. Dan kita lihat nama-nama mereka ditulis untuk berpuncak pada seorang namanya Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, ini nama ditulis ya. Semua murid di dalam catatan Matius pasal yang ke-10. Tidak satu pun yang ditulis apa yang dilakukan gitu ya. Cuma ada beberapa yang diberikan penjelasan singkat. Pertama Simon yang disebut Petrus. Kemudian Andreas saudaranya Simon. Lalu ada Yakobus anak Zebedeus. Yohanes saudaranya Yakobus. Ada Filipus, Bartolomeus, tidak ada penjelasan. Ada Thomas dan Matius pemungut cukai. Matius pemungut cukai ada penjelasan karena ini ditulis sama Matius. Matius menulis dirinya dan dia langsung kasih tahu, saya tadinya pemungut cukai. Inilah kelemahan saya, tapi saya sudah bertobat, saya tidak lagi memeras orang, saya mengikut Yesus sekarang. Lalu setelah itu ada Yakobus, anak Alfeus, ada Tadeus, dan yang terakhir adalah, dua terakhir, ada Simon, dan terakhir Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Wah, ini benar-benar mengharukan. Tuhan pilih 12 orang mewakili 12 suku, dan satu di antara mereka adalah pengkhianat. Saudara, kenapa ini keterlaluan? Karena 12 murid akan menerima berkat seperti 12 suku menerima berkat. Berkat apakah yang didapatkan oleh 12 suku? Berkatnya adalah nama mereka dicatat dekat jantungnya imam. Berarti 12 murid ini mewakili tulisan di atas permata yang menunjukkan ada 12 suku Israel. Semua suku Israel ditulis di permata yang dekat dengan hati imam. Berarti murid-murid yang diangkat jadi rasul adalah orang-orang yang dekat dengan hati Yesus. Seperti nama yang ditulis di permata di dada imam. Maka saudara, 12 murid ini melambangkan dekatnya Tuhan kepada umat melalui dekatnya Tuhan kepada 12 murid. 12 murid punya posisi spesial. Mereka dekat dengan hati Tuhan, mereka menikmati Tuhan tiap-tiap hari. Mereka disayang oleh Tuhan dan mereka sangat-sangat sadar bahwa Tuhan mengasihi mereka. Mereka tiap hari dibimbing, tiap hari dituntun, tiap hari diberikan peringatan, tiap hari ditegur, tiap hari diberikan pengajaran oleh Yesus Kristus. Maka mereka adalah orang-orang yang sangat bahagia. Tapi tetap ada orang bernama Yudas yang akhirnya mengkhianati dia. Nah, maka saudara, sekarang murid-murid berdoa dan Tuhan panggil 12 murid. Karena ada yang doa, maka Tuhan panggil murid-murid ini. Ini sesuatu yang sangat indah ya. Semua berdoa, baru ada pilihan yang tepat bisa diangkat. Kalau tidak ada doa, kita akan selalu bikin pilihan yang bodoh dan tidak punya bijaksana. Nah, setelah 12 murid dipilih, dikatakan mereka diberikan kuasa. Bisa mengusir roh jahat, bisa melenyapkan penyakit dan kelemahan. Nah, saudara mungkin bingung, loh jadi ternyata menjadi hamba Tuhan itu memang harus melakukan mujizat ya. Ini dikatakan di dalam pasal 10 ayat yang pertama. Yesus panggil ke-12 murid dan Yesus memberikan kuasa untuk usir roh jahat, untuk melenyapkan penyakit dan melenyapkan kelemahan. Wah, berarti kalau dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan bisa usir penyakit ya. Lumayan loh. Siapa yang sakit silakan maju dan akan ditengking. Saudara, Pendeta Aiter mengatakan dia heran. Setiap kali ada faith healing atau KKR kesembuhan, selalu yang dipanggil maju ke depan itu penyakit-penyakit yang di dalam, nggak yang terlalu kelihatan, yang nggak jelas gitu ya. Ada yang dipanggil pakai kursi roda, katanya kakinya lumpuh. Siapa yang bisa buktikan dia lumpuh beneran? Jangan-jangan palsu. Lalu ketika pendeta mengatakan sembuhlah kamu, mendadak dia loncat-loncat. Lalu seluruh keluarganya mengatakan haleluya. Jadi penyakit yang nggak terlalu kelihatan itu selalu jadi sasaran. Siapa di sini yang kolesterol tinggi? Nah, dipanggil. Siapa yang jantungnya bermasalah? Siapa yang lumpuh? Ini dipanggil. Tapi jarang ada yang memanggil orang yang sakitnya kelihatan. Misalnya apa? Misalnya jerawatan. Ini Pak Aiter yang ngomong ya. Kenapa nggak ada calling seperti itu? Yang mau jerawatnya disembuhkan silakan maju. Itu akan jelas sekali kan. Lalu maju. Nah, Pendeta Aiter ternyata pernah ikut kebaktian seperti ini. Lalu dia dengar ada calling. Siapa yang mau disembuhkan maju. Nah, dia waktu itu masih muda dan wajahnya penuh jerawat. Jadi siapa yang mau disembuhkan maju? Dia pikir, saya mau disembuhkan dong. Saya juga mau jerawat saya hilang. Akhirnya dia maju dengan harapan jerawatnya hilang. Lalu semua maju,
Pengkhotbahnya mengatakan, sekarang angkat tanganmu ke surga. Wah, semua angkat tangan ke surga. Lalu dia doakan. Setelah itu dia katakan, sekarang taruh tanganmu di penyakitmu. Wah, Pak Iter bingung. Ini gimana ya? Nah, kenapa jerawat nggak bisa disembuhkan? Karena kelihatan titik-titik posisi utamanya, kelihatan pin dropnya, gitu ya. Lalu setelah itu diberkati, didoakan, langsung hilang. Itu kan nggak mungkin ya. Pakai amplas pun nggak bisa. Nah, jadi menyembuhkan jerawat itu ternyata paling sulit. Heran ya. Kanker bisa disembuhkan, sakit jantung bisa disembuhkan, sakit lumpuh bisa disembuhkan, tapi jerawat, maaf, ini terlalu berat. Apalagi jerawat nggak pernah muncul sendiri. Satu wajah itu bisa puluhan kan. Jadi susah sembuhkan. Nanti pendeta faith healingnya mesti tunjuk satu-satu. Tumpang tangan. Jerawat nomor 1 hilanglah kau. Jerawat nomor 2 hilanglah kau. Jerawat nomor 3, 4, 5 capek ya. Sudahlah yang jerawat cuci muka aja pakai sabun muka lah. Sana lihat dokter kulit. Gak usah ke sini. Jadi saudara sekalian, apakah ini berarti setiap orang yang diutus, termasuk 12 murid, bisa kerjakan mujizat? Berarti pendeta zaman sekarang pun bisa kerjakan mujizat. Itukah yang dimaksud? Nah, izinkan saya menjawab. Ya saudara gak kasih izin pun saya tetap menjawab lah. Bagaimana mengerti bagian ini? Mengerti bagian ini adalah prototipe dari gereja. Ini prototipe. Ini adalah simbol dan gereja adalah penggenapannya. Oh, ini cuma prototipe. Iya. Tuhan mau kerjakan hal yang lebih menakjubkan daripada mujizat ini. Tapi Tuhan memulai dengan mujizat. Maka dia berikan murid-murid punya kuasa. Kuasa bisa membangkitkan orang, kuasa bisa menyembuhkan orang sakit, kuasa bisa mengusir setan. Ini simbol dari apa yang gereja Tuhan akan kerjakan nanti. Setelah Yesus naik dan Roh Kudus turun. Oh, berarti murid-murid melakukan faith healing. Benarkah mereka melakukan faith healing? Tidak. Kenapa tidak? Karena mereka melakukan healing kepada orang with no faith. Orang tidak beriman pun waktu mereka sembuhkan menjadi sembuh. Nah, jadi mereka ini para murid diberikan kuasa mujizat. Tetapi kuasa mujizat adalah simbol, adalah prototipe untuk gereja. Nanti ketika gereja Tuhan sudah Tuhan bentuk, gereja Tuhan akan kerjakan pekerjaan yang lebih besar daripada mujizat ini. Kenapa bisa lebih besar? Karena mujizat skopnya begitu terbatas. Ketika Petrus sembuhkan orang lumpuh, Petrus hanya bisa sembuhkan orang lumpuh di dalam jumlah yang tidak banyak. Dia tidak menyembuhkan orang lumpuh tiap hari selama puluhan tahun melayani sampai akhirnya dia mati. Tidak. Dia menyembuhkan beberapa saja orang lumpuh. Dia menyembuhkan beberapa saja orang sakit. Dia melakukan mujizat kepada orang mati dibangkitkan. Mungkin cuma 1 atau 2. Nah, silakan cari dan hitung sendiri ya. Jadi mujizat yang dikerjakan sangat terbatas. Tapi Tuhan mengatakan ketika gereja Tuhan datang, gereja Tuhan akan kerjakan secara sempurna mujizat yang dikerjakan oleh 12 murid ini. Gimana gereja mengerjakannya dengan sempurna? Dengan gereja mendorong perlunya pendidikan di dalam masyarakat, sehingga orang punya taraf hidup yang lebih tinggi, sehingga sakit penyakit pelan-pelan bisa ditiadakan. Saudara, zaman dulu orang kalau mendapatkan bakteri atau patogen masuk ke dalam badannya, dia mendapatkan penyakit, dia mendapatkan infeksi. Maka infeksi itu bisa sangat mungkin berkembang cepat dan akhirnya badannya sepsis. Seluruh bakteri yang jahat memenuhi badannya, menggerogoti dan akhirnya dia mati. Waktu sel darah putih berusaha sekeras mungkin melawan, ada efek yang terjadi di otak yang membuat orang itu akhirnya mengalami stroke, kesulitan dan akhirnya mati. Kenapa bisa mati? Karena infeksi sudah menyebar. Apa penyebab awalnya? Tangan teriris. Setelah itu infeksi dan mati. Loh, kenapa? Karena belum ditemukan antibiotik. Waktu tangan teriris luka, masuk bakteri, dia nggak bisa disembuhkan. Tapi terus ada penyelidikan, terus ada ilmu pengetahuan yang dikembangkan di dalam tradisi biara dan tradisi Kristen. Akhirnya muncul ilmu medis, ilmu kedokteran yang sudah dimulai dari zaman Yunani, dilanjutkan di zaman Romawi, dan diteruskan juga di dalam tradisi biara. Jadi orang-orang menyelidiki dan akhirnya memberikan tawaran kepada dunia. Kamu mau tidak kalau infeksi nggak mati? Ya mau, siapa yang nggak mau? Gimana caranya? Oh, kalau saya biasanya kalau luka langsung disiram oleh alkohol, oleh anggur. Begitu siram anggur, bakterinya mati. Oh, ada cara lebih bagus. Cara lebih bagus bagaimana? Pakai antibiotik. Apa itu antibiotik? Nah, setelah antibiotik ditemukan, banyak nyawa diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena banyak yang tangannya teriris atau tangannya kena paku atau kakinya kena paku atau tangannya terluka, luka yang terbuka. Langsung akhirnya orang itu kena bakteri dan tidak lama kemudian demam dan meninggal dunia karena sepsis. Bakteri sudah menyebar ke seluruh badan. Nah, ini bisa dicegah dengan penemuan antibiotik. Saudara, orang dulu tidak mengerti bagaimana mengelola air. Pokoknya ada sungai mereka minum.
Dan orang dulu ya di Eropa sekalipun di abad pertengahan, orang minum dari sungai yang ada di bawah. Di atasnya ada orang sedang buang air besar. Jadi orang buang air besar, lalu ada orang minum air. Aduh, itu menjijikan sekali. Sehingga banyak orang kena kolera. Begitu kena kolera, satu kampung bisa mati 1/3 orang karena wabah kolera. Waduh, itu mengerikan sekali. Sampai akhirnya orang mulai mempelajari bagaimana membuat sanitasi. Bagaimana harus memisahkan air minum dari toilet. Tempat kamu buang sesuatu, termasuk air yang katanya besar itu. Itu tidak boleh dekat dengan tempat minum. Nah, ini mulai diselidiki, dipelajari, dan akhirnya orang Kristen memberikan sumbangsi untuk adanya pembangunan kota atau desa dan kebudayaan yang lebih baik. Dan ini menyelamatkan banyak nyawa. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa salah satu penyebab Eropa bisa berkembang itu adalah kopi. Nah, tentu yang ngomong gini penggemar kopi, kalau enggak akan ngomong gini. Kopi membuat Eropa berkembang. Kok bisa? Karena dulu orang Eropa minum air putih, minum air dari sungai. Dan banyak dari mereka yang mati kena kolera. Lalu mereka menemukan bahwa yang lebih sehat itu adalah bir. Karena bir ada alkoholnya ya, setelah terfermentasi. Nah, waktu orang minum bir, ternyata bir itu berfungsi sebagai antibiotik alami, mematikan bakteri. Jadi orang yang sakit jadi sembuh karena minum bir. Lalu mereka temukan lagi yang lebih keras. Misalnya Scotch kalau di Scotland, atau whisky. Nah, whisky ini katanya dari kata yang artinya adalah air kehidupan. Kebab, artinya air hidup. Wah, masa whisky air hidup? Begitu orang minum langsung mabok kok. Iya, memang. Tapi waktu mereka minum bakteri mati. Kenapa mati? Karena alkohol. Memang sih selain bakteri mati, sel otak rusak juga terjadi. Tapi yang penting bakteri mati dulu lah ya. Otak kan gak terlalu penting, jarang dipakai juga lah. Nah, jadi orang-orang minum bir. Di Scotland orang-orang minum Scotch atau ush kebab atau whisky. Waktu mereka sudah minum, mereka rasa, loh kok gak mati ya? Kok semua penyakit infeksi hilang? Nah, mereka mulai pikir ini air anugerah Tuhan yang besar. Apalagi kalau minum rasa tenang, tidak ada masalah. Semua problem tiba-tiba hilang. Sampai sudah sadar problem muncul, minum lagi. Problem hilang lagi. Akhirnya orang cuma tahu minum, mabok, berkelahi, keluarga rusak, jadi miskin karena gak kerja. Bapak-bapaknya gak kerja karena sibuk mabok. Pergi keluar rumah, perginya ke tavern. Sudah pergi ke tavern pesan bir. Ngobrol sama teman-teman sambil minum bir. Sudah minum bir mabok, temannya bilang, kita harus kerja. Aduh pusing gak bisa kerja, ya sudahlah kita di sini terus. Akhirnya sampai malam di tempat minum. Waktu pulang istri tanya, di mana hasil kerja? Maaf gak masuk kerja. Kenapa? Sakit. Kenapa sakit? Pusing. Kenapa pusing? Mabok. Waduh, Eropa jadi kacau. Sampai akhirnya ada penemuan namanya kopi. Ternyata kalau air mau dibikin kopi, perlu dididihkan dulu. Jadi mereka masak air, taruh kopi, bakteri mati. Waktu mereka minum kopi, bakteri tidak masuk ke dalam badan, mereka tidak sakit, dan mereka gak mabok. Jadi begitu minum langsung melek. Dan mereka kerja lebih efektif. Akhirnya Eropa maju karena kopi. Kata penggemar kopi. Kalau kata penggemar teh lain lagi, teh yang bikin. Ini teh, sanes kopi gitu misalnya. Nah, jadi ketika orang mau coba bangun budaya, mereka mulai pikir, bagaimana budaya dibangun? Ada masalah apa? Oh, orang gampang sakit. Ayo kita pikirkan bagaimana supaya orang tidak mati. Maka mencegah kematian, memberikan pendidikan. Ini sangat penting. Mengusir setan itu apa? Mengusir setan itu berarti mengusir mengusir setan yang menghinggapi orang bodoh. Di dalam tradisi Israel, orang yang kerasukan setan itu orang bodoh. Kenapa bodoh? Karena mereka cari sumber kekuatan dari kuasa jahat. Dan siapa hobi cari sumber kekuatan dari kuasa jahat, dia akan dimainkan oleh roh jahat. Akhirnya roh jahat merasuk orang itu. Orang kerasukan karena apa? Karena buka pintu bagi roh jahat. Karena mau ambil kekuatan dari hal-hal yang bukan Tuhan. Siapa yang kalau mau dapat kekuatan pakai jampi-jampi. Siapa mau dapat kekuatan pakai jimat. Jangan pakai jimat. Lebih baik tanya Jimmy. Mau punya kekuatan pakai jampi-jampi. Ini adalah main-main sama setan. Nanti setan akan bilang, saya akan pura-pura lemah. Lalu kamu datang terus ke jampi-jampi, terus datang cari jimat. Lama-lama saya taklukkan kamu, saya akan rasuki kamu. Akhirnya orang kerasukan, dan orang kerasukan itu dianggap orang bodoh. Gimana supaya orang berhenti jadi orang bodoh? Ajari mereka. Biar mereka tahu bahwa kayu itu gak punya kekuatan magic. Kayu itu bisa dibikin meja, bisa dibikin kursi, bisa dibikin piano, tapi gak bisa buat magic. Kayu gak bisa untuk magic. Nah, ini pendidikan. Pendidikan bikin orang tidak lagi gampang jatuh di dalam pembodohannya setan. Jadi ketika orang mendevelop ilmu kedokteran, membuat orang terhindar dari kematian dan sakit. Waktu orang menggali kembali bagaimana mendidik, mengembangkan dunia pendidikan. Akhirnya menjadi berkat bagi orang-orang bodoh. Pelan-pelan gereja Tuhan memberikan
faedah di tengah-tengah dunia melalui pengajaran, melalui pendidikan, melalui pelayanan kesehatan. Saudara, pelayanan kesehatan itu sangat-sangat mengharukan dan dimulai oleh orang Kristen. Saudara, kalau bahasa Inggris rumah sakit itu disebut hospital ya. Saudara tahu ada kata hospitality, keramah tamahan. Nah ini keramah tamahan bukan ke rumah sakitan. Kan ada hospital, iya. Apa tuh hospital? Rumah sakit. Hospitality, rumah sakit titi. Apa artinya? Artinya rumah sakit iti. Rumah sakit untuk iti? Bukan. Lalu apa ini artinya? Artinya adalah rumah sakit tapi ramah tamah. Kok bisa gabung ya? Saudara, sesungguhnya rumah sakit itu adalah pelayanan ramah tamah. Kenapa ramah tamah? Karena ketika di daerah Asia Minor, orang banyak yang sakit. Mereka langsung dikucilkan ke sebuah tempat besar. Tempat mereka dibiarkan sampai mati. Kamu sudah sakit, waduh gawat, nanti ada pandemi menyebar. Kamu bisa tularkan ke orang lain. Maka yang sudah terdeteksi sakit, langsung dibawa oleh orang yang pakai baju tutup semua. Kadang-kadang pakai baju yang melindungi hidung sampai pakai kayak paruh burung. Pokoknya lindungi dari orang-orang sakit. Lalu orang sakit dibawa ke sebuah tempat besar, mungkin di tempat abandoned castle. Kastil yang sudah ditinggalkan. Suruh di situ aja. Lalu tempat itu ditutup, jangan ada orang mendekat takut ketularan. Lalu tempat itu penuh dengan orang sakit yang siap mati. Kemudian orang-orang Kristen kasihan. Tergeraklah hati mereka oleh belas kasihan. Kasihan loh orang-orang itu. Ada nggak yang perhatikan mereka? Kalau mereka akan mati, adakah yang tolong mereka? Adakah yang pegang tangan mereka menghantar mereka ke kematian? Adakah yang coba selamatkan mereka? Mungkin mereka perlu makan, mungkin mereka kehausan, mungkin mereka sudah demam, tidak bisa bangkit dari tempat tidur. Kenapa tidak ada yang tolong orang-orang ini? Lalu orang-orang lain bilang, loh siapa mau tolong orang penyakit? Nanti ketularan. Kamu masuk ke kastil itu, kamu ketularan. Tapi orang Kristen mengatakan, enggak apa-apa. Yang penting orang-orang ini bisa ditolong. Akhirnya ada orang gila namanya orang Kristen. Orang-orang Kristen masuk ke kastil itu, lakukan pelayanan kesehatan. Dan mereka ambil segala pengetahuan yang mereka tahu tentang medis. Mereka ambil obat yang mereka tahu. Siapa tahu yang sakit itu perlu obat seperti ini. Kemudian mereka datang, mereka lihat ada prajurit yang sudah sakit karena demam. Demam karena apa? Karena ada luka. Coba kalau kita taruh obat di luka ini, bisakah dia sembuh? Coba taruh di lukanya sambil dilayani. Kamu perlu apa? Kami mau lakukan pelayanan ramah tamah. Kamu perlu apa? Oh saya sangat haus tapi gak bisa ambil air. Oh saya ambilkan. Lalu air diambilkan. Kamu bisa makan? Sulit. Kenapa sulit? Karena makanan begitu keras, saya hancur rahangnya. Saya tidak bisa mengunyah dengan baik. Oh coba kita hancurkan makanannya untuk kamu. Kamu tinggal sedot dan telan. Semoga ini bisa. Akhirnya pelayanan ini menjadi pelayanan yang bikin orang terpesona kepada orang Kristen. Karena orang Kristen tidak peduli dirinya. Kok kamu berani masuk kastil itu? Untuk tolong orang sakit di sana. Kenapa kamu mau? Karena hati kami tergerak oleh belas kasihan. Nah ini dilakukan oleh gereja. Kapan gereja melakukan ini? Sejak Pentakosta, sejak Roh Kudus turun. Apakah sudah ada prototipe? Sudah ada. Itu para murid kerjakan mujizat. Jadi mujizat itu prototipe dan pelayanan Kristen itu adalah penggenapannya. Sekarang kita sudah jadi penggenapan. Kenapa mau balik ke prototipe lagi ya? Saudara kalau sudah lulus pre-requirement untuk ambil S2. Ngapain balik lagi ke S1? Saudara mau kuliah S2 lalu dikatakan harus ada matrikulasi. Kamu nggak ambil bidang S1 di bidang yang linier. Jadi kamu mesti ikut kelas matrikulasi. Saudara ikut kelas matrikulasi, saudara belajar ilmu-ilmu yang dulunya dipelajari oleh bidang ini di S1 dan saudara ambil S1 yang lain. Akhirnya saudara lulus matrikulasi. Sudah lulus matrikulasi, sudah boleh tulis tesis, sudah boleh ambil kelas yang advance. Tapi kalau saudara sudah advance, ambil lagi balik kelas matrikulasi, itu bodoh. Nah maka kalau saudara bilang, wah kita ini orang Kristen kehilangan mujizat. Mari kembali ke mujizat. Tumpang tangan orang langsung sembuh. Tuhan bilang itu cuma prototipe. Pada akhirnya penggenapannya adalah orang Kristen digerakkan oleh belas kasihan. Saudara saya mau tanya ya, kalau ada orang sakit terbaring, mana sih yang lebih akan dikagumi dan dicintai? Mana yang akan lebih bersuara untuk bersaksi? Orang yang tumpang tangan lalu orang itu mendadak sembuh? Atau orang yang rela korbankan nyawanya, mendampingi orang yang sakit itu sampai sembuh? Saya percaya orang yang rela serahkan nyawa, mendampingi orang sakit sampai sembuh. Itu lebih menggerakkan orang yang sakit untuk menjadi orang yang kagum kepada orang yang rela berkorban ini. Sedangkan kalau cuma dari jarak jauh, oh pada sakit ya, dalam nama Yesus sembuh semua, lalu semua sembuh. Ini gak ada sentuhan personal, paling ada sentuhan kagum. Dan kagum itu gak terlalu berarti. Saudara mengagumi seseorang itu gak berarti. Tapi saudara mencintai orang karena orang itu mencintai saudara, ini yang lebih meaningful.
Nah, jadi Injil disebarkan karena ada orang-orang Kristen mau mendidik orang bodoh. Injil disebarkan karena ada orang-orang Kristen mau mendidik, mau mengobati orang-orang sakit. Dan Injil disebarkan menyelamatkan orang dari kematian kekal. Dan itulah sebabnya yang Yesus lakukan adalah prototipe untuk Israel. Tapi nanti gereja akan lakukan apa yang 12 murid ini lakukan untuk Israel kepada dunia, kepada bangsa-bangsa. Gereja akan layani bangsa-bangsa sebagai penggenap 12 murid melayani suku Israel. Itu sebabnya Tuhan mengatakan jangan pergi ke bangsa lain, jangan pergi ke kota lain, jangan pergi ke kota-kota Samaria. Loh kenapa jangan? Karena kamu adalah prototipe, kamu adalah bagian dari Israel. Pergilah ke domba yang tersesat dari umat Israel dulu. Karena Israel harus jadi contoh, baru kemudian setelah itu tawaran belas kasihan Tuhan, Tuhan sampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Nah inilah yang kita bisa pelajari dari perkataan dari Tuhan Yesus. Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Begitu banyak orang yang perlu kekristenan, tapi yang melayani mereka begitu sedikit. Maukah engkau berdoa? Setelah saudara berdoa, maukah engkau diutus? Kiranya ini menjadi pertanyaan yang menggugah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena berkat-Mu begitu berlimpah bagi kami pada sore hari ini. Tuhan memberikan firman kepada kami dan bukan karena bijaksana manusia maupun kefasihan lidah seorang manusia sehingga firman-Mu bisa disampaikan. Namun karena cinta kasih dan belas kasihan Tuhan, maka firman-Mu dinyatakan kepada setiap kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk tuntunan-Mu yang kami percaya akan kami alami juga di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.